Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa penguasa kuno api yang berbeda ini, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis kekuatan api yang berbeda, jelas tidak sederhana. Sebelumnya, kekuatannya saat ini terbatas, dan dia tidak dapat menjelajahi misteri. Ayo kembali ke King Cheng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan. Raja Naga Emas juga berbicara, serahkan apa yang disebut ciptaan hebat itu, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu agar tidak mati. Ada sosok di depan Xiao Yan, dan ki pertempuran merah besar meraung, seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina. Dia mengalihkan pandangannya kepada pria muda dengan kaki berat di punggungnya. Bukankah ini sihir bela diri yang Wu Cheng dikenal sebagai yang terpilih surga? Xiao Yan juga terkejut. Dia bisa menghitung berapa kali dia dan sihir bela diri ini bertemu dengan satu tamparan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke pohon besar tempat suara itu berasal, dan melihat sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Doki merah mengaum dan mengelilinginya, apa maksud yang mulia? Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Menurut kata-kata Yu Eru, pria di depannya adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong, tetapi kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di mendiang Samsung Dodi. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan tentang setengah bulan yang lalu hanya pada tahap akhir dari 3 bintang Dodi, dan sekarang dia dapat melihat beberapa petunjuk dari fluktuasi Doki-nya, ini juga merupakan puncak dari Samsung Dodi. Ini harus menjadi beberapa harta yang dipanen di reruntuhan, yang mengarah pada peningkatan kekuatan ke tingkat puncak Dou di bintang 3. Jika tidak akan mudah untuk maju melalui kultivasi, namun, meskipun seni bela diri ini juga merupakan puncak kaisar pertarungan bintang 3, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Tanpa basa-basi, meskipun saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan wali misterius berbaju putih, ini adalah wilayah Wu Cheng saya, serahkan keberuntunganmu. Wu Huan juga perlahan melompat turun dari pohon besar, dan kemudian menatap yang pertama dengan dingin seolah-olah dia terpana oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini. Setelah itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia dapat dikenali oleh jubah putih sebelumnya, apa yang disebut keberuntungan tidak memerlukan kekuatan api untuk menyerapnya. Karena terlalu kuat, Rao Yi, kebanggaan 7 kota, tidak dapat melakukannya, apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan. Adapun Xiao Yan ditinggalkan oleh jubah putih, meskipun kontribusi peri api tidak dapat dihindari, ada juga beberapa perasaan pribadi dalam jubah putih. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa jubah putih ini tampaknya sama seperti miliknya roh api di dalam tubuh memiliki beberapa asal, tetapi Xiao Yi juga dalam kondisi merosot, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk bertanya, Wu Huan, kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan pegunungan binatang iblis. Jadi mengapa ini wilayah Wu Chengmu, dan mengapa saya harus menyerahkan nasib baik yang saya peroleh dengan kekuatan saya sendiri? Apakah otakmu tersangkut di pintu? Xiao Yan juga dengan senang hati melihat seni bela diri yang menyendiri. Orang lain mungkin takut dengan statusnya sebagai penguasa kota muda Wu Cheng, tetapi Xiao Yan tidak. Bagaimanapun, King Cheng ini hanyalah perhentian untuk Xiao Yan, bebas khawatir dan bebas khawatir. Oke, Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Kamu bekerja sangat keras untuk mengalahkan 6 penjaga kaisar, tetapi membiarkan kamu datang untuk mengambil banyak ini. Senyum di wajah Wu Huan juga berangsur-angsur berubah. Xiao Yan pun tersenyum ringan saat mendengar perkataan itu. Ternyata Wu Huan ini ternyata adalah orang yang akan membalas dendam pada Jizhen, karena kamu tidak menyerahkannya, maka mati saja. Dikubur di kedalaman pegunungan binatang iblis juga merupakan tujuan sempurnamu. Jangan khawatir, Wu Huanku telah mencari daerah ini sejauh ratusan mil, dan sekarang tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku. Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Xiao Yan masih sedikit khawatir,
tempat ini juga sangat dekat dengan kota bela diri. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik yang kuat di kota bela diri, itu akan merepotkan, tetapi sekarang mendengar Wu Huan mengatakan ini, dia bisa tidak membantu tetapi merasa lega, karena fantasi bela dirimu ingin membunuhku untuk mendapatkan keberuntungan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga berkata dengan lega, terima panggilan telapak pembunuh api, begitu teriakan itu jatuh, Wu Huan baru saja menunjukkan tubuhnya, dan setelah beberapa kilatan, dia tiba di depan Xiao Yan dan meledak dari udara dengan satu tangan dan satu telapak tangan, angin kencang yang menakutkan langsung merobek celah-celah gelap di angkasa, melihat serangan sengit dari Wu Huan di depannya, itu juga mengubah kulit Xiao Yan. Meskipun Wu Huan ini mengatakan bahwa dia akan dihukum, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan Tuan Muda Kota Wu City yang bermartabat tidak boleh diremehkan, mengatakan bahwa sudah larut adalah cepat. Di hadapan angin kencang yang menakutkan, Xiao Yan mungkin juga menjatuhkannya dengan paksa. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tetapi itu tidak perlu, saat ini, tubuh Xiao Yan terpelintir dengan aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara, beberapa afterimage secara mengesankan merupakan manifestasi dari alam tertinggi yang telah dikembangkan oleh San Qian Leidong, berbahaya dan berbahaya, dia menghindari beberapa angin kencang, dan setelah Wu Huan melakukan serangannya, kecepatannya juga melambat, mencegat serangan menakutkan Wu Huan. Xiao Yan menyapu tubuhnya dan meraih dahi Wu Huan. Xiao Yan selalu mengatakan bahwa orang tidak melakukan kejahatan terhadap saya, dan saya tidak melakukan kejahatan. Karena fantasi seni bela diri ini akan membunuhnya, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Kebetulan di sana tidak ada seorang pun di sini. Bajingan, kematian pengadilan, melihat adegan ini, wajah Wu Huan penuh amarah, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga orang yang kejam, meraih telapak tangannya, kekuatan isap meledak dari telapak tangannya, dan itu langsung menumbangkan pohon besar di belakangnya. Sosok itu mengembun di udara sejenak, dan pohon besar di langit langsung menekan dahinya untuk mencegah serangan api Xiao Xiao. Xiao Yan melihat bahwa dia juga memanfaatkan bentuk tubuh dan memimpin. Dengan tangan besar, dia meraih pohon di langit, tetapi sebelum dia bisa menariknya dengan keras, angin kencang dan tak tertandingi datang dari belakang bola. Dia menghancurkan kepalanya dengan keras, merasakan angin kencang di belakangnya. Xiao Yan juga tersenyum sedikit, dan kemudian biji teratai api 23 warna yang indah muncul di tangannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak menerobos ke puncak 3 bintang Dodi, metode khasnya, biji teratai api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, telah menjadi sempurna dengan latihan, dan dapat dipadatkan dalam sekejap ketika pikirannya bergerak, yang juga lebih cepat dari sebelumnya. Jauh lebih cepat, tapi Xiao Yan juga menemukan bahwa bahkan jika teratai kemarahan Buddha dibentuk oleh perpaduan dari banyak kekuatan api yang berbeda, penekanan yang dapat diperoleh melawan tingkat kekuatan yang sama semakin kecil dan semakin kecil. Dan itu dalam pertarungan. Di daratan, Buddha's Fury Huolian selalu menjadi metode tanda tangan yang dapat melampaui peringkat dan memutuskan hasilnya, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama di benua Dodi. Akibatnya, Xiao Yan selalu memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Tampaknya api aneh di tubuhnya telah habis sejak dia datang ke Dodi kontinen, seolah-olah itu dalam periode tidak aktif. Dengan kata lain, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari api, kalau tidak, api yang berbeda dan api suci milik kekuatan yang lahir antara langit dan bumi. Bagaimana bisa celahnya begitu besar selama pertempuran? Sudah terlambat untuk terganggu. Dan kemudian dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan menghancurkannya dengan kejam ke Wu Huan di depannya. Teratai api marah sang Buddha meraung ke arah Wu Huan. Wu Huan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian dendam merah membaranya tersapu dalam hiruk-pikuk untuk melawan, karena Wu Huan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak Dou di bintang 3. Lebih baik daripada dia merasakan aura menakutkan di atas lotus api murka Buddha yang halus ini.